Saudara-saudara, saat ini pembacaan kita terdapat dalam Kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Untuk itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan isi firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, atas segala berkat penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Engkau masih menjaga bahkan melindungi kami dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang akan kami baca dan dengarkan bersama, biarlah semuanya itu boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketujuh. Saya akan membacakannya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, Kitab Amsal dimulai dengan pokok bahasan yang memaparkan tentang maksud dan tujuan penulisan Kitab Amsal tersebut. Kitab ini juga membimbing pembaca untuk hidup dengan kebijaksanaan, disiplin, berpengetahuan, serta hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, kira-kira apa ya bedanya antara orang yang berpengetahuan dan orang yang berhikmat? Nah, berpengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pengertian, berilmu, dan terpelajar. Nah, orang yang berpengetahuan adalah orang yang belum tentu takut akan Tuhan serta menjalani perintah-perintahnya. Contohnya, sudah tahu-tahu pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan di tempat-tempat tertentu. Namun masih saja ada orang-orang yang melanggar akan hal itu. Nah, ada juga nih seperti narkoba. Nah, seperti sekarang ini masih saja ada anak-anak muda yang mengkonsumsi narkoba. Padahal mereka sudah tahu bahwa narkoba ini dilarang, tapi mereka masih saja tetap menggunakan barang terlarang ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh bahwa mereka hanya sekedar tahu saja tetapi tidak melakukannya. Kemudian berhikmat. Berhikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Nah, artinya bahwa orang yang berhikmat adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Contohnya, kita mendengarkan nih arahan pemerintah. Kita mendengarkan arahan pemerintah yang melarang orang-orang untuk kumpul-kumpul di suatu tempat-tempat tertentu. Padahal itu juga adalah salah satu contoh Tuhan agar melarang kita untuk keluar rumah, kumpul-kumpul di tempat-tempat yang nantinya akan menimbulkan hal-hal yang berbau negatif. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hikmat memampukan orang untuk memahami pengajaran dalam berbagai bentuk sehingga bisa menjadi lebih pandai. Bukan hanya pandai dalam hal melakukan sesuatu, melainkan untuk melakukannya dengan benar, adil, dan juga jujur.
Saudara-saudara, kitab Amsal menyatakan bahwa hikmat diperlukan juga oleh orang yang sudah bijak agar makin berhikmat. Kita bisa lihat di ayatnya yang kelima dari bacaan kita tadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus memahami hal seperti ini harus dengan hikmat Tuhan. Bukan hanya mengandalkan berdasarkan pengetahuan kita sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, tidak banyak orang mencari hikmat. Tetapi sebagai orang beriman, kita tahu bahwa hanya dengan hidup takut akan Tuhan, orang akan tahu bagaimana ia harus hidup, bagaimana ia harus mengatasi masalah, bagaimana ia harus mengambil keputusan, serta bagaimana ia harus tegak di tengah badai yang menantang iman saat ini. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang kita baca saat ini menjadikan saya dan Anda berhikmat. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Allah karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami baca dan dengarkan bersama tadi, biarlah semuanya itu boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami perlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama